hari yang luar biasa ya. Jadi pada hari ini sebelum kita mulai dari hal yang luar biasa, sesi pembelajaran kita di malam ini agar diberkahi juga, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan mendapatkan banyak manfaat untuk minimal diri kita dan untuk rekan-rekan kita semua yang hadir di malam ini di sesi yang ke-59 dengan tema cara efektif menangani keluhan dan komplain pelanggan. Oke, sebelum dimulai, kebetulan narasumber kita yang luar biasa, Bu Rina sudah hadir di tengah-tengah kita dan sudah on fire kelihatannya. Tapi alangkah baiknya kita sebagai umat Muslim dan yang taat beragama untuk berdoa sebelum memulai acara ini. Saya memimpin dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebetulan saya adalah Muslim, saya berdoa dengan cara Muslim. Untuk rekan-rekan mengikuti aba-aba, saya minta sebelum memulai acara kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu kita mulai berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Tanpa banyak panjang kali lebar kali tinggi dan luas, kelihatannya Bu Rina juga sudah mulai berapi-api untuk menyampaikan materinya. Sepatah dulu terkait tema kita pada malam hari ini, di mana temanya adalah cara efektif menangani keluhan dan komplain pelanggan. Nah, ini hal yang sangat tidak bisa dihindarkan ya sifatnya. Jadi kita butuh jurus nih. Nah, ini malam ini kita akan dimentori atau akan diberikan masukan nih dari Mbak Rina yang nanti akan menyampaikan materinya seperti apa dan bagaimana sih caranya gitu kan. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Mbak Rina untuk mengisi di sesi 59 ini. Silakan Mbak Rina. Oke, terima kasih Pak Joko. Selamat malam semuanya. Semoga nggak bosen ya. Ini sudah di sesi ke-59, bagaikan usia. Kalau 59 kayaknya sudah pensiun kayaknya. Tapi kita kalau dalam materi ini nggak boleh pensiun. Pas banget temanya adalah bagaimana cara efektif tentang komplain ataupun keluhan pelanggan. Yang mana tadi benar sih yang disampaikan Pak Joko ya. Keluhan pelanggan itu nggak bisa kalau misalnya kayak misalnya kita jualan produk ataupun jasa, kemudian tiba-tiba nggak ada sama sekali keluhan ataupun nggak ada sama sekali komplain dari customer kita, itu nggak mungkin. Meskipun perusahaan kita itu baru, ya kan ya, ataupun perusahaan kita yang ternama pun, itu pasti banyak komplain dan keluhan, pasti itu. Betul. Dan nggak bisa dihindari. Biasanya seperti itu memang hak patennya customer ya, boleh komplain ataupun menyampaikan keluhan pelanggan, itu diperbolehkan. Nah, gimana sih caranya untuk perusahaan itu bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu, atau kita sendiri sebagai sales menghadapi hal-hal yang seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Tujuan saya adalah kita sharing bareng, karena pastinya ini sudah dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, baik offline maupun online, ya kan. Cuman mungkin pada saat melakukan ada yang kekurangan, ada yang belum tahu dan sebagainya. Nah, ini caranya kita sharing bareng. Di sini tujuannya kan memang sharing session ya. Jadi kita sharing bersama. Kalau memang nanti ada pendapat lain, monggo silahkan. Saya tidak akan menyalahkan dan sebagainya. Kemudian yang kita bahas adalah memang komplain ataupun keluhan pelanggan. Nah, ini tuh sebenarnya ada sebab, pasti juga ada akibatnya. Nah, penyebabnya apa sih? Kayak gitu. Keluhan pelanggan itu tentu pasti ada sebabnya. Mayoritas keluhan yang datang dari mereka itu bukan untuk membuat kita itu istilahnya, biasanya ada kesan yang membawa, kamu tuh pura-pura komplain nanti biar menjatuhkan nama brand dan sebagainya. Sebenarnya ada beberapa orang yang mungkin kalau negatifnya seperti itu ya, tapi ada beberapa orang juga sebenarnya nggak ada unsur seperti itu. Justru dengan dia komplain itu sebenarnya mereka itu
apa ya istilahnya peduli sama kita, peduli dengan produk kamu, peduli dengan pelayanan kamu, kayak gitu, biar kamu itu bisa lebih baik atau paling tidak produk yang dihasilkan nanti bisa berkualitas yang lebih seperti itu. Nah, mengeluh karena tidak puas akan sesuatu, baik itu dari segi produk maupun pelayanan yang diberikan. Nah, ini sifatnya memang wajar. Pasti semua orang seperti itu. Tujuannya untuk perbaikan ya, Bu Rina? Iya, betul, betul. Tujuannya kan memang untuk perbaikan dari personali ataupun dari brand yang sedang dibawakan. Ya, setiap perusahaan kan pasti punya produknya masing-masing, ataupun kalau misalnya yang dijual adalah jasa, ya berarti dari segi pelayanannya, kayak gitu. Nah, di customer sendiri itu sebenarnya dia itu memiliki ekspektasi ataupun harapan yang lebih tentang produk ataupun jasa yang sudah kita tawarkan, tetapi mungkin ekspektasinya itu bertentangan dengan kenyataan. Jadi ibarat kata dia inginnya seperti ini, tapi hasilnya seperti ini loh. Kok kayak gini? Nah, ini pasti ada miss yang namanya ya komplain tersebut, keluhan pelanggan tersebut. Kalau misalnya kita gagal memenuhi harapan pelanggan tersebut, ya memang kalau misalnya komplainnya terlalu banyak, ya mungkin akan mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan dalam perusahaan tersebut. Karena memang komplain ini kan ada positif, ada negatif ya. Komplain yang kalau misalnya kita bisa ambil positifnya dari komplain ini bisa menunjukkan hal yang akhirnya meyakinkan customer lainnya untuk mau beli produk kita, alhamdulillah nanti jatuhnya meningkatkan omset kita. Tapi kalau misalnya komplainnya tidak teratasi dengan baik, ya mau nggak mau brand kita akan jatuh. Nah, yang lagi viral itu kan yang di TikTok itu kan ada yang karena menggunakan brand make up ini, itu tuh wajahnya akan berjerawat dan sebagainya bla 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 kayak gitu kan. Nah, itu memang lagi rame itu kayak gitu itu Pak. Memang menjatuhkan brand yang lain, tapi apakah brand tersebut dia stuck di situ? Enggak, justru dari situ dia mengeksplorkan bahwasannya ini loh, kita tuh sudah ber-PPOM dan semua orang yang seperti ini tuh karena ABCDF dia menjelaskan. Nah, di situ. Nah, apa sih hal-hal yang harusnya kita lakukan? Nah, ini yang kita akan bahas. Oke, I oh menarik nih Bu Rina. Nah, ini jadi terkait harapan tadi ya, harapan yang bertentangan dengan ekspektasi yang ada gitu kan. Betul. Oke. Gimana caranya nih Bu Rina? Oke, jadi gini, saya tuh punya tips sih Pak sebenarnya. Tipsnya itu ada beberapa. Yang pertama memang ketika memang si customer-nya ini komplain kayak gitu ya, kita mendapatkan customer yang sudah komplain ke kita. Nah, pada saat itu mungkin kita bisa menempatkan posisi kita sebagai pendengar yang baik. Nah, kalau menjadi pendengar yang baik kan manusia kan pasti punya 2 telinga dan 1 mulut. Nah, kalau misalnya kita menjadi posisinya adalah sales, ya kan, yang punya produk dan sebagainya, alangkah lebih baiknya memang kita menjadi pendengar terlebih dahulu. Kayak gitu. Meskipun orang itu udah marahnya naudzubillah, udah mencacinya naudzubillah, mungkin dia meluapkan kemarahannya naudzubillah ya, kita orang ini cek gregetan kayak gitu ya, anggap aja seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya untuk kita menjaga istilahnya nama baik perusahaan juga, kemudian dari personali juga, karena kita masih membutuhkan omset dari dia ya kan, berarti kita harus posisi pendengar yang baik. Nah, setelah menjadi pendengar yang baik itu, ketika sudah si customer-nya sudah menjelaskan, istilahnya kita memberi ruang mereka untuk meluapkan semua keluh kesahnya mereka. Nah, kita mengajukan nih pertanyaan agar permasalahannya itu lebih detail, dalam artian ketika dia, kalau anggap aja ya, kalau di Yukart sendiri itu kalau misalnya ada komplain tuh, Mbak, aku komplain nih, bla bla bla, dia marah aja deh, bla 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 bla, sangkut paut yang banyak hal semuanya. Nah, kita kerucutkan. Sebenarnya Bu, ini apa ya yang dipermasalahkan kayak gitu. Kartunya kah atau dari segi pelayanan kami yang lama kayak gitu. Jadi dari situ kita lebih tahu detailnya. Sebenarnya customer ini kecewanya di mana sih kayak gitu. Nah, dari situ juga kita bisa menyikapi apa langkah yang akan kita ambil, karena biasanya mereka itu yang komplain itu memang ada 2 hal. Ada mereka yang ingin di-refund menjadi uang, ada juga yang dia itu ditukar dengan barang yang baru, atau hanya sekedar mendengarkan kata maaf dari kita. Sebenarnya banyak hal ya. Jadi kalau misalnya saya sendiri jadi pembeli gitu kan,
ada beberapa hal yang mungkin kalau misalnya nominalnya cukup lumayan murah atau mungkin bagi personal sendiri itu membutuhkan kata maaf saja. Nah, dengan salesnya mengucapkan, oh ya maaf ya Bu, produknya bla 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 bla. Besok kalau misalnya Ibu order lagi, saya jamin deh nggak seperti ini lagi. Nah, itu cukup untuk meredakan emosinya dia. Ya istilahnya permasalahannya juga udah kelar, nyampe di situ doang. Tapi kalau memang dia yang membutuhkan, ya kembali lagi ya, yaitu tadi pertanyaannya lebih didetailkan lagi aja. Apa sih yang harus di take over oleh perusahaan ataupun si salesnya ini gitu, agar si customer ini merasa puas. Jangan sampai ketika dia sudah komplain, kemudian kita layani, kemudian dia balik komplain lagi, kan 2 kali komplain jadinya. Oh, ada sedikit. Oke, bisa lanjut Bu Rina. Oke, kemudian dari situ setelah kita tahu apa permasalahannya, tempatkan diri kita itu sebagai posisi pelanggan yang kita itu istilahnya menunjukkan rasa empati kita juga, menunjukkan rasa bahwasannya iya ya, saya juga menyesal kalau misalnya saya ada di situasinya seperti Anda, ya mungkin saya akan melakukan hal yang lumrah lah, istilahnya hal yang wajar. Orang kecewa dengan ekspektasi yang mungkin customer buat itu tinggi ya kan, kemudian hasil yang kita lakukan ternyata memang tidak sesuai dengan harapannya dia kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang kita harus berada di posisinya dia dan ikut merasakan permasalahan tersebut. Jangan, ya memang ada beberapa hal yang harusnya kan kita membela produk kita. Nah, tapi tetap karena memang pelanggan itu adalah raja, jadi kita agak apa ya istilahnya itu mengalah terlebih dahulu, mendengarkan lah lebih tepatnya, bukan mengalah sih, tapi mendengarkan dulu keluh kesahnya mereka. Contohnya seperti ini sih, Pak Joko. Gimana, Bu? Anggap aja kalau misalnya nih kita order di sebuah restoran, ya kan ya, yang dimana biasanya di restoran itu namanya human error, ya kan ya, itu biasanya di buku menu itu kan ada yang sebenarnya menunya itu nggak ada. Tapi si kasir ini ataupun si waiters ini nggak bilang kalau misalnya menu ini tuh sebenarnya kosong, terlanjur terpesan kayak gitu ya. Kemudian kita nunggu lama, tidak ada konfirmasi dan sebagainya. Nah, kita komplain dong, loh mana makanan kita kok nggak datang-datang, seperti itu kan. Nah, itu kan pasti waiters dan sebagainya itu dia akan mengucapkan beberapa hal. Yang pertama adalah mohon maaf. Dia pasti bilang, mohon maaf Kak, menu yang Kakak minta ini sudah tidak tersedia. Nah, kita kan pasti marah dulu, kok bisa bla 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 bla. Nah, 2 hal yang selanjutnya dilakukan oleh waiters itu biasanya seperti ini. Oh iya Kak, kenapa kok ini kosong? Karena memang kendala Kak di bahan baku dan sebagainya kayak gitu loh. Ini ada di pesananmu bla bla bla. Oh iya Kak, mohon maaf. Nah, lagi-lagi dia kembali mohon maaf karena memang ada kesalahan utama, akhirnya si customer-nya pasti mangkel dong, apaan sih kok kayak gini restorannya gitu. Nah, yang ketiga pasti si waiters ini menawarkan istilahnya produk lain atau makanan yang lainnya. Dia pasti memberikan, mesti kayak gini, kakaknya mau pilihan yang lain nggak kayak gitu. Nanti kita free-kan A, B, C, D, F. Nah, seperti itu. Jadi 3 hal tersebut biasanya memang di mana-mana sudah seperti itu. Minta maaf, kemudian menjelaskan kenapa permasalahannya terjadi seperti itu, kemudian yang ketiga kita kasih solusi. Kayak gitu, itu pasti. Itu ya triknya, itu salah satu contoh yang terjadi di restoran ya. Betul, meminta maaf, menjadikan istilahnya apa ya, kita memberikan penawaran lah ke customer-nya, setidaknya dia biar tidak kecewa lagi. Iya kayak gitu. Kemudian ada lagi yaitu menjadikan pelanggan kita itu sebagai partner. Yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya pelanggannya itu kan udah marah-marah ya. Nah, kita tanya nih, sebenarnya permasalahannya di mana Bu? Kayak gitu ya. Nah, kita juga tanya nih, kalau misalnya ya oke, baik saya terima ya Bu ya. Istilahnya kita tampung nih keluh kesahnya mereka. Nah, kemudian kita juga harus melibatkan mereka, itu boleh kok. Dalam artian kayak gini, oke, ini memang salah kami. Kalau boleh dibantu, ibunya maunya seperti apa nih, kayak gitu. Kita tawarkan. Nah, ya, kembali lagi, dia pengennya seperti apa? Pengen ini refund, atau pengen ini diganti barang, atau kayak gimana, kayak gitu. Nah, dari situlah kita arah ke negosiasi. Ketika memang SOP-nya perusahaan
Misal nih, biasanya kalau yang kita lakukan di UKAD sendiri atau mungkin di perusahaan MKO dan Coachshop juga sama, win-win solution. Kita berikan win-win solution. Ketika ini memang, Bu, ini memang kesalahan kita. Kalau memang murni pure 100% kesalahan kita, maka SOP-nya kita biasanya kayak gimana? Digantikah atau kayak gimana? Nah, kalau misalnya di dalamnya masih ada unsur kesalahan customer kita, ya paling tidak kita negosiasi win-win solution. Enaknya kayak gimana, Bu? Kayak gitu. Itu aja sih, Pak. Jadi Kemudian, tidak ada yang dirugikan lagi gitu kan ya, iya, poinnya ya, betul. poinnya. Oke, Betul, biar tidak ada yang dirugikan lagi. Kemudian, nah yang pasti ketika memang dapat apa ya istilahnya, dapat keluh kesah dan sebagainya seperti itu, yang poin paling istilahnya jangan sampai membuat orang itu kecewa lagi adalah paling tidak kita ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak Bu atas komplainan Anda kayak gitu. Itu pasti. Open Itu ya. pasti gitu. Mau Ya. ucapin terima kasih karena Iya, dapat komplainan ya. iya, Oh, ini betul, sesuatu betul. yang menarik tuh, ucapan terima kasih karena Iya, itu dikomplain. harus itu. Betul. Biasanya orang kalau dikomplain kan udah marah-marah, udah Ya, jutek, betul, udah betul. males, udah ini ya. Tapi alangkah lebih baiknya istilahnya dari poin 1 sampai sekian tadi ya, itu lebih powerful kalau misalnya kita memang seorang sales ataupun PIC dan sebagainya itu mengucapkan terima kasih. Karena memang tujuan kita adalah dari komplain itu bisa lebih baik lagi kayak gitu. Itu sih, Pak. Iya, ini kelihatannya sesuatu yang baru juga. Saya malah baru ini nih terbuka terkait kalau kita dikomplain biasanya kita ada penolakan di diri kita tuh kita nggak dikomplain, ini fair aja gitu kan. Tetapi ini sesuatu yang mujarab kali mungkin kalau diimplementasikan ya kita mendapatkan sebuah komplain dan semuanya sudah dilalui step-stepnya tadi, kita mendengar terus kita mendetailkan permasalahan lebih dalam lagi ya. Betul. Terus memposisikan kita sebagai pelanggan dengan rasa empati dan jelasnya setelah semua itu kita memberikan ucapan terima kasih walaupun tadi sempat ada pemaparan ya sampai sedih maki sekali. Kebayang nggak sih Bu Rina kalau kayak gitu kan? Iya. Ya itu komplainnya luar biasa gitu lah. Tapi memang ini ya polanya ya, memang ini cara yang mungkin cara yang better ya yang iya tadi. betul. Oke. Jadi lebih tepatnya memang kita istilahnya kan ya memang sih di mana-mana manusiawi ya Pak ya. Kalaupun saya pun jadi sales pun ketika ada orang maki-maki, ketika saya memang tidak salah dan sebagainya, memang ada cenderung yang mana kita membela diri kita kayak gitu ya. Tetapi ada kalanya karena kita bersikap profesional ya harus mendengarkan terlebih dahulu keluh kesahnya seperti apa. Istilahnya jangan menolak. Atau paling tidak jangan customer itu jangan istilahnya dia sudah melempar bola panas ya kan, terus sama kita tangkis dengan kayak gimana ya, itu akhirnya mereka tidak akan repeat order lagi ke kita. Cuman kalau misalnya bola apinya itu tadi kita sudah bawa senjata kain basah, kan bola apinya sudah nggak jadi merah lagi nih, sudah jadi warna aslinya mungkin hitam lah. Iya betul, paling tidak kan amarahnya dia sudah teredam. Wah, semakin menarik nih Bu Rina bicaranya. Feel free aja rekan-rekan semuanya yang ini dari poin-poin tadi mungkin ada yang mau langsung ditanyakan, feel free aja atau ada pengalaman-pengalaman yang mau di-sharing juga silakan. Monggo. Wah, ini langsung nih. Gimana Bu Rina, kita langsung jawab atau gimana? Udah banyak poin-poin nih. Ya. Boleh, ini ada yang chat, ada yang on cam. On cam dulu deh. Oke, tadi sih ada chat juga sebentar. Tapi kelihatannya yang masuk yang on chat deh dari Pak Kori. Pak Selamat, ini karena yang masuk dari Pak Kori dulu, saya untuk pertanyaan Pak Kori ya. Tapi setelah ini baru Pak Selamat ya. Luar biasa, ada pertanyaan juga. Mau tanya nih dari Pak Kori. Malam Coach, mau tanya, memungkinkan nggak ya mengelola keluhan dan komplain dari customer menjadi omset kemudian hari? Mungkin bagaimana ya tipsnya? Wah, ini luar biasa ini pertanyaannya. Jadi dari komplain itu malah jadi kayak peluang ya kalau ya ini menjadi omset di kemudian hari. Jadi next-nya ada order dan kalau memungkinkan bagaimana tipsnya? Nah, ini tipsnya yang dibutuhkan nih sepertinya Bu Rina. Pertanyaan Pak Kori. Gitu. Banyak-banyak berdoa Pak Kori. Enggak. Kalau misalnya yang ditanyakan oleh Pak Kori, ini saya boleh langsung jawab ya Pak Joko? Iya, silakan Bu Rina. Tadi kan yang ditanyakan adalah
Kalau misalnya mengelola keluhan komplain dari customer, kemudian nanti next-nya dia bakalan order lagi ke kita, itu bisa nggak sebenarnya? Oh pasti bisa, karena saya sendiri pernah mengalami hal tersebut, dan itu saya yakini ke sales yang maksudnya yang dia on the job sebagai sales, memang terkadang memang kita itu tidak bisa mengiyakan keinginan semua customer, apa paling tidak itu harapan semua customer ya. Tapi paling tidak kita tahu nih, apa sih sebenarnya pengkerucutannya mereka di mana. Kalau memang dia pengkerucutannya adalah di kualitas produk, maka mau nggak mau memang kita harus berikan istilahnya, kalau misalnya di Yogat sendiri itu kan pasti ya tadi negosiasi yang baik. Ketika negosiasi yang baik itu sudah terselesaikan, atau paling tidak masalahnya atau komplainannya itu sudah terselesaikan, biasanya lebih bagus lagi itu ketika Bu, Pak, masalahnya bagaimana? Kita itu ada kayak misalnya kayak gini, after sales. Ketika memang di dalam komplain itu juga harus ada after seperti itu. Jadi harus follow up kembali ke customer yang memang sudah komplain ya. Kemudian ditanyakan bagaimana untuk permasalahan komplainnya, apakah sudah clear atau masih ada unek-unek atau kayak gimana kayak gitu. Jadi paling tidak si customer ini ketika memang dia sudah dongkol, mangkel dan sebagainya, itu paling tidak kayak gimana sih, sudah kembali normal nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia masih marah, ya udah jangan dipaksakan dia untuk repeat kembali, tapi beri waktu. Memang waktunya agak lama, tapi saya yakin kalau misalnya kualitas kita bagus, insya Allah dia bakalan repeat order lagi. Nah, biasanya yang di Yukar sendiri itu saya meyakini seperti itu. Kita bagus, kita ada quality control dan kita ada kayak gini-gini, kayak gitu ya. Anggap aja seperti itu. Nah, yakin aja nggak apa-apa. Orang ini istilahnya marah sama kita bla bla, tapi next dia belum tentu ketika dia order ke tempat lain dia hasilnya sesama kayak kita kualitasnya. Gitu sih. Oke. Step itu dari hasil negosiasi yang udah terselesaikan, itu akan ada follow up lanjutan ya, Bu? Iya, harus ada. Harus, Pak. Oke. Gimana, Pak Kori? Pak Kori, apakah sudah ada ini feedbacknya? Sip, sudah terjawab, luar biasa. Oke, thank you Pak Kori. Oke, lanjut tadi ya, tadi Mas Slamet ya dari MKO ya. Silakan Mas Slamet, saya persilakan open cam ya. Gimana Mas Slamet? Oke, malam Bu Rini. Malam. Mau tanya sih, cara menangani keluhan atau komplain dari customer, yang customernya tuh tipikalnya cerewet dan cerdas. Tuh. Tipikalnya cerewet dan cerdas. Ya, itu ingatnya kalau bahasa Jawa apa? Sadek misalkan ada komplain, minta hari ini dikirim, minta hari ini di gitu. Gimana? Melihat itu gimana, Bu Rina? Terima kasih. Ya, baik. Jadi siap. ada tipikalnya memang nggak mudah terima gitu ya, kali atau gimana ya Pak Mas Slamet itu? Iya benar Pak. Oke, Bu Rina, apakah ada step atau ininya, trik-triknya untuk yang customer yang tadi itu cerdas, cerewet dan cerdas? Ini kalau customer, gimana Pak? Takutnya bawa gender tadi saya menyebutkan ini deh nggak jadi. Saya bilang udah ini kan kita semua sama di posisikan gitu. Nah, Pak, saya jujur karena saya wanita juga kan. Yang biasanya cerewet itu kami para wanita ya. Iya. Tadi saya mau nyebut gitu, tapi saya nggak nyebutin. Gitu ya. Karena memang wanita itu dia lebih detail sih memang. Jadi dia cerewetnya karena sudah terukur dan terarah. Biasanya seperti itu. Malu saya ada Bu Santi soalnya. Katanya sih ada filosofi wanita selalu benar ya. Benar, harus wanita selalu benar terus. Bu Santi gimana Bu Santi? Sama kayak gitu Bu Santi ya? Wanita jadinya. Ya, gimana? Nah, sih, kalau misalnya tadi pertanyaan Pak Slamet adalah kalau misalnya customer-nya itu cerewet, cerdas, terus dia minta dikit-dikit minta cepet kayak gitu lah. Iya, betul ya. Case-nya dia minta cepet kayak gitu ya. Kalau di kita ini case-nya kalau misalnya dia komplain ya. Permasalahannya ketika menangani komplain. Ketika customer itu komplain, saya nggak mau terlalu lama, saya minta hari ini bla bla bla. Anggap aja seperti itu. Apakah seperti itu?
Gambarannya maksudnya diarahkannya apakah memang karena terkait pelayanan yang lambat atau gimana Mas Slamet? Atau ada feedback karena memang ada tingkat pemahaman ekspektasi tadi ya. Mungkin ekspektasinya si pelanggannya yang dimaksud Mas Slamet ini adalah ekspektasi dia, makanya dia agak cerewet karena dia memang nggak mudah terima karena tingkat kecerdasannya itu mungkin yang ada di itu kali ya Mas Slamet ya. Berarti ini terkait ini kemungkinan Bu Rina dari ekspektasi produk yang harapan dia itu bisa mensupport dari apa yang di tujuannya untuk membeli produk tersebut, tetapi kenyataannya bertolak belakang dengan hasilnya dengan ekspektasinya itu. Nah itu kemungkinan sih. Baik. Kalau kayak gitu saya nangkep nih. Kalau yang kayak gitu itu sebenarnya di yogurt juga seperti itu kayak gitu. Ketika mereka menginginkan kita bermainnya kalau misalnya yang seperti itu kebanyakan RFID. Yes. Saya mau cetak RFID ya, gitu. Iya Bu, boleh Pak, boleh silakan mau RFID. Tapi saya mau RFID ini bisa buat gesek di ATM saya. Jadi mungkin ATM-nya dia hilang ya kan, sama-sama ada chipnya ya kan, di dalamnya ada chipnya. Pengertiannya mereka itu adalah sesuatu yang kan sama-sama chipnya, otomatis kamu juga bisa dong tak buat gesek di ATM saya dan sebagainya seperti itu. Banyak juga yang seperti itu sih. Nah itu bagian mungkin di pertanyaan, dan itu mungkin caranya mungkin lebih menjelaskan lagi atau seperti apa ya Bu? Betul. Jadi kalau yang permasalahannya adalah sebenarnya ekspektasinya customer itu tinggi, kemudian produk kita itu tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, ya maka mau nggak mau memang kita arahkan. Paling tidak produk knowledge-nya kita yang kita tingkatkan di situ. Okay. Tapi kalau case-nya adalah yang kedua adalah ketika customer-nya Pak Slamet ini sudah order, ya kan ya, sudah order, kemudian ternyata barangnya salah dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita gali terlebih dahulu, paling tidak kita cari tahu dulu kayak gitu. Istilahnya kan di awal telat nih, tidak menyampaikan produk tersebut. Tapi kalau misalnya sudah tahu di awal, ya mau nggak mau memang harus kita jelaskan. Tapi kalau misalnya anggap aja telat untuk menginfokan hal tersebut, ya mau nggak mau memang kita jelaskan yang keinginannya Bapak seperti apa. Oh, ini RFID ini tidak bisa Bapak kalau untuk digunakan seperti itu, atau Ibu tidak bisa digunakan seperti itu. Bapak keinginannya seperti apa? Kalau memang kita punya produk yang diinginkan oleh dia, ya solusinya hampir sama kayak yang tadi. Jadi permintaan maaf di awal, kemudian yang kedua kita jelaskan, ya kan ya. Kita jelaskan, kemudian kita tawarkan produk lainnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang diminta adalah, oh saya butuhnya hari ini, bukan Canva sih ya, tapi sales yang berhubungan langsung head to head dengan customer. Nah, saking dekatnya dengan customer, pasangannya jealous gitu kan. Nah, yang waktu itu di skip. Padahal ini bukan sesuatu hal yang tabu, tapi benar-benar memang yang harus ada yang studi kasus, sudah pernah atau mungkin sudah ngalamin bagaimana cara mengatasinya gitu loh. Ya, itu harus ada tuh. Karena ini penting juga, salah satu brainstorming bagaimana nih kalau ada case yang seperti ini. Betul. Karena saking engage-nya, saking dekatnya dengan si cowoknya atau si ceweknya dan terjadi gitu loh. Iya, betul. Nah, silakan Bu Rina, Pak Joko. Oh, gitu ya, Bu ya. Ada juga kayak gitu ya. Keluhannya ya. Waduh, untung saya jomblo. Kebetulan saya pernah ngalamin. Coba kalau teman-teman. Ya, wih, gila, bener-bener. Thank you Bu Santi. Saya akhirnya sedikit kalau misalnya ada customer yang seperti itu, waduh harus kayak gimana nih? Gitu. Keren. Saya coba bantu jawab sebisa saya Bu Santi ya. Karena memang kalau misalnya di UK sendiri selama ini dekat, tapi kayaknya belum ketahuan. itu yang belum ketahuan. Jadi masih aman. Masih aman ya. Enggak ada. Anggap aja kalau misalnya dekat, kemudian ternyata saking dekatnya tidak bisa istilahnya
istrinya ataupun pacarnya atau apa ya istilahnya Ya. orang ya yang dimiliki itu cemburu. Sebenarnya kalau saya sendiri, kalau memang seperti itu, ya kan, itu sebenarnya juga tidak bisa menyalahkan si sales juga, saya juga tidak bisa menyalahkan juga, belum tentu itu 100% kesalahan dari sales, ya kan. Ya istilahnya kalau di dalam rumah ketika rumahnya itu dibuka ya bukan salahnya sales juga ketika kita memang karena kan di sales sendiri harus sedekat mungkin dengan customer kita ambil loyalitasnya kan ya. Cuman di dalam saya sendiri kalau misalnya saya sales ya pasti kita harus ada batasan-batasan tertentu kayak gitu. Kalau misalnya memang kita tahu nih anggap aja istrinya cemburu atau kayak gimana ya mau nggak mau memang kita adakan pertemuan bertiga dengan mungkin sama istrinya atau sama kekasihnya, kita menjelaskan kayak gitu. Biar tidak ada kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Atau kalau misalnya memang terlalu dekat gitu ya dengan si cowok ini ataupun si customer ini ya kita confirm. Saya daripada nanti dituduh merusak hubungan, mending sampean bawa aja deh pacar sampean atau istri sampean. Kita bahas bareng kayak gitu. Itu juga boleh. Tapi kalau yang susah itu adalah ketika telepon-teleponan malam hari. Itu kalau misalnya telepon-teleponan malam hari kayaknya di loudspeaker aja deh paling aman ya. Untuk membahas hal-hal yang tidak. Jadi kalau misalnya dari sales sendiri, kalau misalnya saya jadi sales ya saran saya kepada semua sales kita harus tahu batasan. Kita memang butuh omset, tapi tidak harus melakukan hal yang tidak. Kalau memang itu mainnya perasaan ya tolong dikesampingkan aja. Maksudnya harus dibedakan profesionalitas dengan mungkin urusan hati. Kalaupun dari hatinya sendiri memang naksir sama pacar orang atau suami orang ya saya tidak bisa di luar kemampuan saya ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam urusan pekerjaan ya kita harus profesional, tahu batasannya. Sales harus kayak gimana, kita harus seperti apa. Kalau memang itu si istrinya ini cemburu dan sebagainya, nggak boleh kita karena kita butuh omsetnya dia, nggak boleh kita harus meninggalkan customer ini kayak gitu. Tapi tetap kita harus menjelaskan saya tidak ada niat yang lain, niat saya mencari omset dan kebetulan bapak ini adalah customer saya dan sebagainya, seperti itu. Oke. Luar biasa. Jadi profesional ya, membedakan antara ruang dan waktu. Iya dong, harus dong. Ya oke. Mungkin ini memang ada sih kejadian-kejadian nyata dan memang itu saya juga ngalamin loh Bu Rina. Tapi memang iya itu karena memang saya ada pengalaman terkait hal itu. Jadi memang ada mispersepsi yang berlebihan dari pasangannya terhadap kedekatan saya dengan pelanggan. Dan itu yang terjadi. Itu bahkan ini saya perlu tahu nih Pak, dekatnya seperti apa Pak? Gini ya, kalau kita biasa di project, kayak saya kebetulan di tim project ya. Di tim project itu pertemuan itu non formal, kebanyakan 99% itu terjadi itu non formal. Kalau formalnya cuma 1% itu pun karena harusnya dalam arti bahasa formal itu ketika memang itu dijadikan sebagai acuan atau demo trial yang unwilling lah di situ. Terlepasnya kita pendekatannya di luar formal, Pak Rina, dan itu yang terjadi dan intensitasnya antara urusan di standarisasi kerjaan di kantor sama di luar itu malah lebih banyak di luar. Itu terkait pengalaman ya, makanya ada kesalahpahaman di situ. Kayaknya kalau misalnya memang pasti banyak ya, nanti ketika apalagi sales canvas ya atau sales project pasti mengalami hal-hal seperti itu. Betul. Klien itu saya nggak mau di luar maksudnya di jam kerja karena sudah ribet dengan perusahaan dia mungkin ya. Ketika bikin appointment dia maunya di luar jam kerja di kafe dan sebagainya. Nah, yang mana yang pasangannya masa urusan pekerjaan aja digarap di kafe dan sebagainya padahal ya tidak ada niatan lain. Tapi nggak tahu Pak Joko ada niatan lain lah. Nggak ada. Nggak ada kalau lagi di meeting, nggak tahu ya. Kalau di artinya kita memang terbiasa bertemu formalnya itu di luar ya, dalam arti ya kita memang menjadi suasana itu menjadi fresh ketika memang pertemuan itu di luar kantor ya. Dan itu malah ajakan dari partnernya bukan dari kitanya. Oke, Bu Lina, ini ada pertanyaan lagi nih, cukup menarik juga, ada dari Bang Amirullah ya, dari MKO ya.
Oke. Bertanya, selamat malam Pak Joko dan Bu Rina. Izin bertanya, bagaimana tips dan trik menghadapi komplain customer yang sudah masuk ke ranah sosial media? Wow. Oh, ini update sosial media. Tadi sempat disampaikan juga ya terkait sosial media. Tadi TikTok ya contohnya yang di awal ya. Betul. Ini ada pertanyaan seperti itu, Bu Rina. Dia udah sampai kemana-mana nih di sosmed nih, sudah banyak netizen yang ya ibaratnya netizen di Indonesia tahu lah. Ya, ya, Gimana Bu Rina? Ini ada dua hal soalnya Pak. Soalnya di UCAT juga melakukan seperti ini, tapi tujuannya kita istilahnya apa ya? Kalau jujur aja, kalau misalnya kita kan kayak gini ya, ini maksudnya komplain terhadap customer kayak gitu ya. Nah, kita juga pernah kita bikin seperti itu, tapi ini di luar yang sebenarnya ya, dalam artian bukan negatif. Jadi sebenarnya kita kayak kan ada tuh kalau dulu itu lagi viral-viralnya tuh marah-marah ya kan, apa sih ini bla 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 bla, tapi ternyata itu yang membuat viral dan akhirnya dapat orderan banyak ya kan. Nah, itu sempat kita melakukan hal tersebut tuh. Nah, tapi kalau untuk case-nya Pak Amirullah ya ini ya. Pak Amirullah ini kayaknya memang beneran customer ya. Bukan timnya sendiri kan. Tips dan trik. Iya. Kalau misalnya ini beneran customer-nya. Kalau misalnya ini beneran customer-nya Pak Amirullah, ketika memang dia sudah ranah ke sosial media, itu alangkah lebih baiknya di chat personal dulu. Ya, kita chat personal dulu dengan kemudian kita menjelaskan, baik karena sudah di ranah media sosial juga, ya kita menjelaskannya juga di ranah media sosial juga. Kalau misalnya anggap aja itu komplainannya dia itu anggap ya di Instagram kayak gitu ya, ya ngetek kita kayak gitu ya, ya kita waktu bikin video penjelasan karena ada komplainan A, B, C, D, F ini yang bersangkutan ini ya kita membalasnya juga via video juga, jangan istilahnya dia sudah istilahnya dia sudah memperluaskan hal-hal negatif kita, tapi kita tidak istilahnya tidak kasih batasan atau tidak menutup jalan itu biar tidak tersebar luas. Ibaratnya kayak gini, kan kalau negatif itu lebih cepat nyebarnya ya Pak ya. Nah kalau misalnya kita nggak stop pakai Ansaplas atau apa kayak gitu, itu kan nanti malah tambah melebar kemana-mana. Nah ini yang ditakutkan nanti akan jadi bangkrut dan sebagainya. Nah kalau menurut saya sih, kalau misalnya ranah sosial medianya itu yang dia misal Instagram, video, bla 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 kayak gitu, kita tag juga nama perusahaan kita, yang mau nggak mau kita harus menjelaskan pengakuan ataupun istilahnya menanggapi komplainan tersebut. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan itu malah merembet kemana-mana kayak gitu, fatalnya bangkrut. Mungkin ada tujuan kali kenapa dimasukkan ke sosial media, mungkin lebih penanganannya biar lebih. Biasanya seperti itu. Mungkin arahnya ke sana kali ya. Biasanya seperti itu ya. Karena kan biasanya orang itu ancamannya pokoknya lucu. Tapi ini kalau kamu kayak gini nggak mau tanggung jawab bla 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 kayak gitu ya. Mungkin dia waktu itu komplainnya jam 12 malam, yang mana salesnya pada di tour ya kan ya. Nggak ada yang respon dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Akhirnya dia menyebarluaskan di viral di sosmed. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita tahu si A ini menyebarkan, ya mau nggak mau memang kita harus menanggapi tersebut. Oke. Gimana Bang Amir? Gimana Bang Amir feedbacknya Bang Amir? Ini sesuatu yang mungkin unik, umum tapi ya, dan memang ada terjadi gitu. Gimana Bang Amir? Ada feedback Bang Amir? Sudah terjawab tadi? Oh, kelihatannya Bang Amirnya sedang ini. Dianggap tadi sudah terjawab kali ya. Kalau belum nanti bisa chat di nomornya Bu Rina ya, Bang. Nggak apa-apa, silakan. Tapi sudah terjawab Pak Joko tuh malah. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas Dova ya di PTMKO. Nah ini sepertinya tadi ada sekilas saya baca sih tadi sudah dipaparkan sama Bu Rina juga, tapi lebih detailnya saya bacakan juga. Selamat malam Pak Joko dan Bu Rina, minta tips dong bagaimana caranya mengatasi pelanggan yang marah dengan nada tinggi. Itu yang pertama, tips supaya kita bisa menguasai keadaan dalam kondisi terdesak dan membawa pelanggan ke keadaan kenyamanan kembali, tidak marah-marah, artinya meredupkan gitu. Ini yang ditanya tipsnya nih. Jadi pelanggan tuh udah marah-marah besar kali ya, sudah nggak mau, udah
ya itu tadi sumpah serapah. Dan gimana sih tips supaya kembali ke keadaan normal, terus kenyamanan kembali itu ada di pelanggan tersebut. Mungkin itu yang maksudnya Mas Dova tadi tuh supaya kondusif lebih cepat. Baik. Biar lebih kondusif ya kayak Iya, tadi. betul. Bola apinya sudah panas banget ya kan ya, dilempar sudah ke salesnya. Nah, tergantung nih salesnya. Kalau dia nggak pakai senjata, ya dia akan kebakar juga, sama-sama panas, sama-sama Nah, emosi kayak gitu ya. betul. Iya, mungkin kalau misalnya Mas Dova ini, kalau misalnya anggap aja ya, ini adalah case-nya adalah customer yang offline. Offline itu dalam artian customer datang ke toko, ke kantor, ya kan, kemudian marah-marah, bla bla bla. Nah, situasinya dia marah-marahnya sambil berdiri kah atau sudah duduk? Kalau misalnya masih berdiri, alangkah lebih baiknya memang kita persilakan untuk duduk terlebih dahulu. Biasanya customer itu akan sedikit mereda ketika dia posisinya duduk, karena duduk kan santai ya. Tapi kalau misalnya berdiri kan membawa kayak jati dirinya dia yang memang harus marah. Nah, tapi ketika kita sudah bawa dia, Pak silahkan duduk dulu, gimana ceritanya dan sebagainya, atau kita suguhkan mineral dulu, atau biasanya minum dulu, biar tidak kebawa emosi yang aneh-aneh ya, dalam artian kita juga ikutan emosi dan sebagainya. Kemudian dari situ, nah kita mendengarkan dulu aja, jangan pakai menyela ataupun kita merespon hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Jangan dipotong dulu. Orang yang emosinya sudah tinggi kayak gini, biasanya dia akan menguapkan semuanya. Kamu itu bodoh A, B, C, D, F, A. Ya, sumpah serapa lah ya. Ibaratnya seperti itu. Itu jangan sampai kalian memotong. Karena kalau misalnya memotong pembicaraan beliau yang seperti itu biasanya tambah lebih marah lagi. Gitu. Jadi tipsnya jangan memotong dulu. Biarkan dia marah-marahnya sampai tuntas. Ya. Nah, kalau misalnya customer-nya ini sudah menyelesaikan, sudah kita dengarkan, baik Pak Bu, saya tahu nih, bla 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 kayak gitu ya. Kemudian tadi kita kalau misalnya sudah tahu inti permasalahannya apa, ya mau nggak mau kita harus meminta maaf terlebih dahulu. Istilahnya egonya si customer itu udah tinggi banget karena sudah marah. Nah, kita jangan juga tinggi, kita harus direndahkan dulu. Paling tidak kita mengalahkan bukan berarti kalah ya, tapi demi kenyamanan customer juga, alangkah lebih baiknya memang kita harus menyikapinya dengan baik, kondusif juga. Nah, setelah customer-nya agak mulai ya sedikit membaik lah ya, nah itu kita tawarkan produk-produk yang lainnya. Iya, mungkin ketika ya solusi lah istilahnya, solusi yang ditawarkan itu apa kayak gitu. Nah, kita coba negosiasi. Jangan menyudutkan customer yang marah ini harus disolusi kita, enggak. Harus win solution. Karena yang biasanya orang-orang yang tipe seperti ini tuh yang dia inginkan itu win-win solution. Bukan dia harus mengikuti kita. Karena kalau misalnya dia harus mengikuti, oh nggak bisa Bu, ini harus kayak gini, wow tambah marah lagi itu. Ya, itu pasti harus marah lagi. Jadi lebih baik kalau misalnya customer sudah marah, sudah agak reda, lebih baik kita tawarkan win-win solution. Oke, Pak, kalau memang kejelasannya seperti ini, Bapak maunya seperti apa? Kalau memang di sales sendiri ragu, tidak bisa memutuskan, maka dijawab, baik Pak, Bu, ini saya ajukan terlebih dahulu komplainannya ya, gitu. Itu agak mereda, pasti kok. Jadi tipsnya tadi ya kita kasih kesempatan dia untuk duduk dulu agar mereda. Terus yang kedua tidak memotong omelannya. Terus yang ketiga tadi ya memberikan itu juga ya ucapan maaf ya. Betul. Pasti. Oke, nah itu kan yang tadi skupnya offline. Tidak mungkin kan karena memang ini medianya juga kemungkinan menghadapi komplain dari call. Ini kemungkinan Mas Dova ini kayaknya ada pengalaman nih terkait ini nih kayaknya nih, ada yang marah-marah tuh kayak via telepon, terus apalagi di video call. Ini apa ada formulanya seperti apa Bu Rina kalau ada gambaran seperti itu? Sebenarnya hampir mirip ya, hampir mirip dalam artian itu menanganinya seperti apa, kata maaf itu pasti kita ungkapkan. Tapi memang prinsipnya adalah ketika orang marah, baik itu sebenarnya kalau misalnya dari telepon ataupun dari yang tadi kayak sosial media dan sebagainya, itu kan sebenarnya lebih enak daripada customer yang tiba-tiba datang ya kemudian marah-marah. Itu kan kita takutnya udah luar biasa biasanya customer datang dengan nada marah-marah gitu ya. Tapi kalau misalnya di telepon ataupun lewat sosmed, lewat tulisan kata-kata yang tidak menyenangkan dan sebagainya, itu sebenarnya dari diri saya sendiri sih, itu
kalau misalnya 1 sampai 10 ketakutan, itu 1 saya. Nggak pernah takut kalau kayak gitu. Karena nggak ketemu langsung, kita Iya, nggak tahu betul. ekspresinya harus kayak gimana ya kan. Bisa saja dia ketika marah-marah sama saya, dia cuman hanya menakut-nakuti kita. Biasanya ini dilakukan ketika tahu kalau salesnya itu baru, pasti itu. Pasti itu. Pasti kayak gitu. Pasti marah-marah. Tes "Oh, sales mental baru berarti ya?" ya. Iya, Tes dia mental mau ya. tes mental. Iya, betul, Pak. Oke, Itu sip. pasti. Di Yogurt itu pasti seperti itu. Semua sales baru di Yogurt itu pasti merasakan hal-hal seperti itu. Pasti nih ya. Dia pasti kalau ketika sudah dapat amuan dari telepon aja. Ketika sudah diambil bla bla bla, setelah selesai mengangkat SOP-nya yang tadi saya infokan ya, itu pasti dia nangis. Karena memang mentalnya dia. Itu pasti sales baru seperti itu. Tapi ketika sales yang sudah paham, oh customer ini pasti ngetes doang di mentalku kayak gimana bla 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 kayak gitu. Itu dia pasti, oh ya Bu, baik siap. Ini Bapak sama Ibu maunya seperti apa ya? Oh ya kayak gini. Oh gini ya, pasti gitu. Langsung tak 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 bisa. Tapi kalau misalnya sales yang baru itu biasanya dia ada ketakutan tersendiri kayak gitu. Gimana Mas Dova? Luar biasa. Ada feedbacknya Mas Dova tadi, contoh yang offline dan yang online via call atau video call. Ya pokoknya kalau online pura-pura sudah profesional aja lah. Terima kasih terjawab. Oke, sip. Thank you, masih di hati-hati, jalan Mas rumahnya. Nopal. Oh, luar biasa, hati-hati di jalan. Nanti gara-gara Luar lihat biasa, saya antusias nunggu sekali ya. lagi. Oke, ini saya yakin juga mungkin banyak lah kisah-kisah cerita-cerita dari rekan-rekan yang ada di hadir di malam ini, yang ada di Zoom sesi kita malam ini. Karena nggak nutup kemungkinan, bukan nggak nutup, saya yakin lah 99,999% itu pernah menerima komplainnya. Pasti ya, kalau nggak ada komplain ya kita nggak dianggap berarti ya Bu Rina ya. Nah, ini menariknya sekarang ini kita punya sesuatu frekuensi yang sama. Artinya yang sama itu kita mengharapkan agar smooth dalam melewati komplain-komplain ini. Bahkan tadi dari pertanyaan Pak Kori itu agar ada harapan lebihnya itu ada repeating order ke depannya. Benar ya Bu Rina ya? Betul. Kayak gitu. Nah, ini pola dan triksnya inilah yang memang perlu benar-benar terkonsep di diri kita di sesi malam ini ya, Bu Rina ya. Ya, betul. Mungkin ada pertanyaan yang lain juga nih, saya tunggu nih dari rekan-rekan. Kalau memang ada yang mau menyampaikan apa namanya kisah nyata atau pernah ngadepin komplain ini Pak, saya sudah melakukan ini Pak salah. Nextnya kalau saya ada ini saya harus silakan monggo ini Pilpri, kita sama-sama di sini sharing session Iya, kita. kita satu-satu di sini. Mungkin kalau saya atau Bu Rina terutamanya mungkin belum bisa, mungkin dari rekan-rekan bisa ada tambahan, monggo silakan gitu kan. Tapi boleh, monggo silakan kalau memang. Tapi nggak berasa loh, ini udah jam 20:10 ini. Oh iya ya. Iya, kalian jam 20:00 tadi saya lupa. Saya mesti kayak gitu deh kalau jadi mendatar. Oke, saya kembalikan ke teman-teman untuk sesi kita malam ini. Sebenarnya ini kita sampai jam pukul 20:00 ya. Saya dari kondisi ini, tapi kita belum sesi foto ya, lupa. Nah, jadi nanti feel free aja resume terkait materi ini nanti diisi juga sama rekan-rekan. Sekali lagi ini menarik sampai saya nggak berasa tuh saya lihat udah 20:10. Biasanya 20 aja udah disampaikan. Ini saya udah 20:10. Oke, saya evaluasi lagi apa yang menjadi summary kita di pertemuan sesi 59 ini terkait cara efektif menangani keluhan dan komplain pelanggan. Itu tadi ada beberapa, itu yang pertama itu kita menjadikan sebagai pendengar yang baik, terus lebih mendetailkan permasalahannya agar lebih terkerucut dan mendapatkan formula untuk menanggapi komplain tersebut, terus memposisikan diri kita sebagai pelanggan dengan memiliki rasa empati. Terus kita juga harus ada tekanan-tekanan di sini adalah yang pertama permohonan permintaan maaf, terus menjelaskan terkait itu dan memberikan solusi alternatif agar meredam dari kondisi komplain customer. Terus tadi itu yang sangat menarik tuh, udah kita dimarahin, udah kita diinin, udah dikomplain segala macam, tapi kita wajib mengucapkan terima kasih. Ini loh. Artinya apa? Artinya ya kita sebagai manusia sosial, ya jujurlah kita harus mengalahkan ego.
sebagai pelayan yang baik ya Bu Rina. Poinnya di situ ya Bu Rina ya. Betul. Poinnya di situ. Mungkin itu summary yang bisa saya sampaikan untuk sesi foto. Mas siapa nih, Mas Eka atau dari tim ini sesi foto dulu? Yukat Pak Laili. Oh, oke. Silakan Mbak. Ini sesi foto ya untuk on cam semuanya. Mode cantik sama mode ganteng ya, Mbak. Salah saya masuk ya Pak Joko, Mbak Rina. Masuk jelas. Oke, buat teman-teman yang belum on cam, bisa langsung dinyalakan dulu ya kameranya. Kita mulai sesi foto terlebih dahulu. Ada 2 halaman. Satu, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman 2. Halaman keduanya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Mbak Rina, Pak Joko. Oke, semuanya. Oke, rekan-rekan, terima kasih Bu Rina atas ilmunya, pembelajarannya buat kita semua, sesi sharingnya malam ini untuk rekan-rekan semuanya. Akhir kata di akhir acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Satu komunitas di mana kita adalah satu bagian yang ingin maju di bidangnya masing-masing ya, baik itu Yukat, baik itu Kotso ataupun MKO. Jadi kita berharap pembelajaran ini bisa diimplementasikan dalam dunia kerja kita nanti. Amin ya rabbal alamin, dan bermanfaat buat diri kita minimal ya. Oke, sekian dari saya untuk sesi 59 ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Mbak Rina. Pak Joko, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Mantap banget. Apa sih, Pak? Ganteng gitu, itu pakai kamera 360. Ini pakai kamera GoPro Doll. Oh, GoPro Doll. Mas Rupi. GoPro Doll yang apa, Mas?